Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strukturalisme. Ya. Di bagian ini akan dibahas tentang denotasi dan konotasi, metafora dan metonimi, dan naratologi. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dalam elemen of semiologi, Barth ini mengeksplorasi bagaimana makna literal yang diberikan kepada penanda yang disebut denotasi. Ini bukanlah satu-satunya petanda atau makna yang mungkin yang tunggal. Sebaliknya, ada makna tingkat yang kedua, yakni konotasi, yaitu makna tambahan yang disepakati oleh komunitas bahasa. Denotasi adalah makna literal dan jelas yang ini melekat pada penanda. Sedangkan konotasi ini adalah makna tambahan dan tersembunyi yang diberikan kepada penanda, sebagaimana disepakati oleh pemahaman komunal dalam konteks tertentu. Misalnya, jika kita menggambarkan seseorang dengan kata unik, kita mungkin mengartikan bahwa itu berharga, dan individual yang khas, unik itu kan. Namun dalam konteks tertentu, kata yang sama ini memberi makna konotasi. Jadi unik itu juga dimaknai aneh atau rumit, Nah, makna permukaan yang asli ini telah ditambahkan dengan makna yang lebih lanjut, yang hampir kontradiktif, dan pemahaman kita tentang apa yang tersirat ini bergantung pada kemampuan kita untuk membaca tindak tutur di mana kata itu ditempatkan. Dalam studi sastra, yang dipertimbangkan tidak hanya makna yang paling jelas dari sebuah kata, tetapi juga konotasi yang dimilikinya. Pada hubungan atau pada relasi paradigmatik seringkali dapat dibuat untuk menyiratkan konotasi tertentu. Misal, mawar itu adalah bunga yang berkelopak susun dan harum, misalnya. Tapi juga bisa diartikan mawar adalah keindahan, kecantikan, keanggunan, dan lain-lain. Strukturalisme ini menggunakan kasus-kasus seperti itu untuk menarik perhatian kita pada cara-cara di mana bahasa ini selalu syarat dengan makna konseptual. Sementara kita mungkin telah didorong dalam studi sastra untuk mencari contoh yang jelas dari bahasa sastra, seperti metafora atau perumpamaan. Strukturalisme menyatakan bahwa semua pilihan bahasa adalah sastra. Ide-ide tersebut membentuk aliran teori resepsi sastra atau respon pembaca dan poststrukturalisme. Bagi kritikus resepsi sastra seperti yang dikatakan oleh Stanley Fish, gagasan tentang pilihan bahasa akan berpengaruh dalam mempertimbangkan bagaimana kelompok pembaca membangun makna. Bagi poststrukturalisme, gagasan tentang tanda ini akan menjadi dasar untuk mempertimbangkan bagaimana sifat hubungan yang arbitrer antara penanda dan petanda ini menciptakan ketidakstabilan mendasar dalam bahasa. Jadi kalau kata Stanley Fish itu adalah tidak ada yang namanya bahasa biasa. Selanjutnya kita bahas metafora dan metonimi.
Kepedulian terhadap bahasa yang biasa tidak berarti bahwa strukturalisme ini tidak tertekan, tidak tertarik pada bagaimana bahasa sastra bekerja secara spesifik. Jacobson ini adalah salah satu ahli teori pendiri formalisme ya, tetapi terkenal karena kontribusinya pada ide-ide strukturalis tentang metafora. Ya. Jacobson berpendapat bahwa semua fungsi bahasa ini terdiri atas segi metafora maupun metonimi. Yang pertama adalah metafora. Ya. Metafora ini bergantung pada kesamaan atau substitusi, sedangkan yang kedua, metonimi, ini bergantung pada kedekatan spasial atau temporal. Ya. Metonimi dalam hal ini menghasilkan kesetaraan, misalnya setelan jas untuk mewakili eksekutif bisnis ya, bisnismen. Meskipun ini tidak harus bingung ya dengan sinekdok ya, di mana sebagian ini digunakan untuk keseluruhan ya, seperti roda untuk merujuk ke mobil. Sebaliknya metafora ini menggunakan istilah yang tidak berhubungan secara spasial seperti tikus yang berarti misalnya serakah. Terkadang asosiasi semacam itu tidak sesederhana yang kita kira, dan kesenangan dalam sastra ini dapat berasal dari ambiguitas yang ada dalam definisi tersebut. Metafora adalah penggunaan kata atau gambar yang mirip atau terhubung ya di tempat kata aslinya. Sedangkan metonimi adalah pergantian kata yang berhubungan dalam ruang atau waktu dengan kata aslinya yang dimaksud. Sedangkan sinekdok ini adalah penggunaan bagian yang dibuat untuk mengekspresikan keseluruhan. Terakhir adalah kita akan bahas naratologi. Ada hubungan yang mendalam antara strukturalisme dan apa yang disebut naratologi. Sementara strukturalis ini fokus peduli dengan bagaimana bahasa membangun makna. Naratologi ini fokus dengan bagaimana bahasa membangun makna dalam cerita. Gagasan bahwa ada perbedaan antara gagasan tentang sebuah cerita dan bagaimana peristiwa-peristiwa diurutkan dalam penceritaannya atau wacana cerita adalah gagasan yang dianut oleh pemikiran formalis dan naratologis. Misalnya, ada beberapa cerita dimulai dari awal, tetapi ada juga cerita yang dimulai di akhir cerita. Naratolog ini bertanya, apakah urutan itu membentuk makna dan bagaimana hubungannya dengan pola yang ditampilkan dalam cerita yang lain. Strukturalis ingin tahu bukan seperti apa jenis sastra yang sedang bekerja, tetapi apa makna akarnya ya dari sastra itu. Perhatian ini ya berkembang menjadi keasikan pada mitos sebagai asal mula struktur pendiri bahasa. Dalam mitologi ya, Barth ini berpendapat bahwa mitos adalah jenis bahasa tertentu dengan aturannya sendiri. Walaupun mitos berfungsi menurut teori tanda sausur ya, Barth menyarankan bahwa mitos berfungsi dengan lapisan makna tambahan yang menarik penonton menjauh dari citra literal atau citra harfiahnya dan menuju fungsi simbolis yang lebih luas. Studi tentang mitos ini juga menjadi fokus utama antropolog Levi-Strauss ya. Dalam studinya tentang mitos, Levi-Strauss ini kembali ke ide-ide formalis tentang cerita ya. Secara khusus ia mengacu pada karya Vladimir Prof ya, yang berjudul The Morphology of the Folktale. Prof ini menguraikan 31 tindakan kunci yang penting ya untuk fungsi cerita rakyat ya. Dia berpendapat bahwa setiap cerita itu dibangun dengan memasukkan elemen-elemen dari daftar itu ya. Meskipun tidak ada cerita sempurna yang semuanya memuat 31 tindakan kunci itu. Elemen-elemen ini merinci nasib pahlawannya seperti apa, peran penjahat dan kemungkinan peristiwa, pertemuan dan resolusi cerita ya. Oleh karena itu,
Hal ini mencontohkan gagasan strukturalis tentang cerita yang mengumpulkan makna melalui kesamaan dan perbedaannya dari cerita lain dalam siklus yang sama. Yang membuat sesuatu menjadi cerita rakyat adalah adanya kesamaan unsur dengan cerita rakyat lainnya. Sedangkan alur cerita ini terletak pada bagaimana unsur-unsur tersebut dipilih dan diurutkan secara unik. Cerita-cerita tersebut mengandung kesamaan esensial yang dikaburkan oleh keunikan, bukan dari unsur-unsurnya, tetapi dari wacananya. Dipengaruhi oleh karya Proust serta karya Jacobson, Lévi-Strauss, seorang antropologi struktural, ini mengembangkan gagasan tentang mitos, yakni elemen sentral yang dimiliki bersama antara mitos dan diturunkan melalui budaya. Tidak ada perhatian untuk pertanyaan tentang misalnya suara, gaya, atau inovasi linguistik. Sementara strukturalisme secara keseluruhan ini berkaitan dengan pilihan kata. Naratolog awal ini hanya fokus dengan bagaimana pilihan plot dapat menciptakan jenis narasi tertentu. Lévi-Strauss juga menerapkan gagasan paradigmatik dan sintagmatik pada cara kerja mitos. Dia berpendapat bahwa mitos hanya memiliki makna dalam kaitannya dengan mitos lain dalam urutan mitos yang sama. Apa yang diuraikan oleh Lévi-Strauss ini mempengaruhi kita cara berpikir tentang sastra secara lebih umum. Misalnya pembacaan drama Shakespeare dalam konteks drama Shakespeare lainnya. Teori semacam ini sangat berpengaruh dalam studi sastra populer yang seringkali memiliki ciri-ciri yang lebih dapat digeneralisasikan daripada fiksi yang lebih kompleks. Naratolog ini, naratolog strukturalis, kemudian seperti Todorov dan Genet menyempurnakan dan memperumit struktur prop yang tadi sederhana. Todorov misalnya ini menyediakan serangkaian fungsi yang lebih kompleks daripada prop dalam usahanya menemukan formula, tidak hanya untuk cerita rakyat tapi juga untuk narasi secara umum. Tidak seperti prop, ia menata ulang elemen dan penyematan elemen plot yang lebih kompleks seperti melalui penggunaan cerita di dalam cerita. Sementara Genet ini bergerak di luar perhatian pada fungsi untuk mempertimbangkan bagaimana kisah itu diceritakan, membedakan antara mimesis, penyajian peristiwa seolah-olah sedang terjadi dengan tindakan dan ucapan yang langsung, dan diagesis, narator yang menceritakan kisahnya. Dalam analisa sastra kita sendiri kita dapat mempertimbangkan bagaimana sebuah teks bergerak di antara dua mode ini dan untuk tujuan apa. Memberikan penekanan pada peristiwa-peristiwa tertentu melalui pengungkapan mimesis yang lambat atau mengurangi dampak aspek-aspek tertentu dari cerita melalui diagesis. Mimesis adalah penyajian peristiwa dalam narasi seperti yang terjadi, sedangkan diagesis adalah pelaporan peristiwa dalam sebuah cerita oleh narator. Demikianlah pembahasan tentang strukturalisme, terutama tentang denotasi dan konotasi, metafora dan metonimi, dan naratologi. Sebelum diakhiri, Anda bisa menyimak pertanyaan-pertanyaan di bagian deskripsi untuk dijawab di kolom komentar misalnya. Jika menurut Anda bab ini tampak agak kering dan serius, maka jangan lupakan sisi strukturalisme yang lebih lucu. Ini terkenal dengan leluconnya, misalnya, dulu saya seorang strukturalis, tetapi sekarang saya bukan sausur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.